Bismillahirrahmanirrahim. Urai ayat tugas harian, huruf sia melebur menghilang. Selama hayat belajar Al-Quran, usia uzur bukanlah penghalang. Marilah kita simak uraian ayat Al-Quran secara gramatikal metode Al-Hasani sebagai inti acara kajian pagi ini, yaitu menguraikan ayat surat Al-Ma'un ayat 1 sampai dengan 7 oleh kelas Desember 2022 yang akan dibawakan oleh Ibu Alona sebagai pembaca ayatnya, Ibu Yayat Daryati sebagai yang memenggal ayat, dan pengurai ayatnya adalah Ibu Yulfawida, Ibu Rehnawati, dan Pak Master. Sebagai pembaca arti keseluruhan adalah Ibu Sakrah Humini. Sebelumnya kita sapa dulu Ustadz kita, Ustadz Hasrizal Al-Hasani. Assalamualaikum Ustadz, apa kabar? Sehat? Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat. Ya, semoga Ustadz selalu sehat berserta keluarga. Amin, amin. Amin ya Rabbal Alamin. Marilah kita ucapkan salam juga untuk para peserta yang akan menguraikan ayat secara bersama-sama dalam rangka ulang tahun ke-1 kelas GAD 22 atau kelas Desember 2022. Saya sapa dulu Pak Master sebagai ketua kelasnya ini. Pak Master, apa kabar? Sehat Pak Master? Alhamdulillah Bu Siswa. Alhamdulillah sehat. Bu Yulfawida sudah siap? Sehat banget? Alhamdulillah sehat. Makasih Bu. Alhamdulillah. Ya, sama-sama. Bu Rehna, gimana ini? Cantik sekali. Alhamdulillah sudah siap ya? Alhamdulillah Bu Siswa sudah siap. Iya, alhamdulillah. Ibu Alona yang cantik banget, ini bagaimana? Sudah siap? Alhamdulillah Bu Siswa, siap. Alhamdulillah. Bu Yayet, sudah siap ini memenggal ayat? Insya Allah siap. Alhamdulillah. Bu Sakrah Humini sebagai pembaca arti keseluruhan, apa kabar? Sehat Bu? Sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semua siap ya. Buya, dipersilahkan Buya. Oke. Baik Bapak Ibu semuanya. Makasih Bu Siswa. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri wa hal min mudzakir. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sadaqallahul azim wa sadaqa nabiyul karim wa nahnu ala dzalika min syahidin syakirin. Walhamdulillah. Pertama-tama dan pertama sekali marilah selalu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari yang cerah ini Allah masih banyak memberikan kepada kita rahmat dan nikmat. Pertama, Allah berikan kepada kita nikmat beragama Islam, agama yang Allah ridai. Kemudian Allah berikan kita nikmat sehat badan, Allah berikan kita iman dan nikmat panjang umur, dapat kembali berkumpul di hidup kita ini. Dan pada pagi ini yang sangat istimewa adalah nikmat bersama Al-Quran. Mudah-mudahan Al-Quran yang kita tekun ini selalu sampai akhir hayat kita. Selawat bering salam tidak lupa kita sampaikan kepada kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, orang manusia agung yang menjadi role model kita, panutan kita, uswatun hasanah kita, dan kelak kita bisa berjumpa dengan beliau dan beliau pun mengampuni dan bersama-sama beliau kita memasuki surga Allah. Baik Bapak Ibu, pagi ini kita ramai-ramai ya. Ini dalam rangka ulang tahun kelas Desember ya. Maaf, kemarin sebenarnya di RPA ya, karena ada kondisi yang tidak memungkinkan. Baru sekarang terlaksana. Ini idenya dari siapa ini awalnya, Pak Master? Bersama-sama Bu ya. Oh, sama aja ya. Oke, ini selamat ini ya. Jadi yang
bacaan Ibu Alona, riwayat Ibu Yeyet, satu nanti Ibu Zulfawida, Mawati dan Pak Master serta diakhiri oleh Bu Sakra Humini. Udah siap semuanya ya? Insya Allah siap. Oke. Kalau gitu dengan tanpa mempernyatu, saya silakan semuanya ke tim ya. Silakan ya, dimulai. Siapa yang mulai dulu? Silakan. Saya berikan waktu dan Ibu Alona ya yang membacakan ayat. Mas dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Suatu kebahagiaan bagi kami kelas Desember 2022 dapat mendampingi Buya Hazrizal pada pagi hari ini secara bersama-sama. Dan oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada Buya Rizal Al-Hasani sebagai pembina yang telah mempersatukan kami dalam keluarga besar Al-Hasani. Yang kedua, kepada guru pembimbing, baik guru pembimbing tahsin atau gramatikal, yang telah membentuk kami menjadi pribadi-pribadi yang mencintai Al-Quran. Yang ketiga, kepada Bapak Ibu keluarga besar Al-Hasani, yang tidak kami sebutkan satu persatu, yang telah berkontribusi dalam kegiatan ini sehingga dapat berjalan dengan lancar. Baiklah Bapak dan Ibu, pagi hari ini kita akan mengurai surat Al-Ma'un yang akan dimulai dengan pembacaan tilawah oleh Ibu Alona. Kepada Ibu Alona kami persilahkan. Nah, terima kasih Pak Master. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يهد على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون
allazina hum yura'un wa yamna'una Sadaqallahul azim. Selanjutnya, dipersilakan pada Ibu Yeyet untuk membacakan penggalan Al-Quran Surat Al-Ma'un ayat 1 sampai dengan 7. Kepada Ibu Yeyet, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Saya akan bacakan penggalan surat Al-Ma'un ayat 1 sampai 7. Ayat pertama terdiri atas 6 penggalan. Penggalan pertama A. Penggalan kedua Ro'aita. Penggalan ketiga Alladzi. Penggalan keempat Yukadzibu. Penggalan kelima B. Penggalan keenam Ad-Dini. Ayat kedua terdiri atas 5 penggalan. Penggalan pertama Fa. Penggalan kedua Zalika. Penggalan ketiga Alladzi. Penggalan keempat Yadu'u. Penggalan kelima Al-Yatima. Ayat ketiga terdiri atas 5 penggalan, yaitu penggalan pertama Wa. Penggalan kedua La. Penggalan ketiga Yahuddu. Penggalan keempat Ala. Penggalan kelima Ta'amil Miskina. Ayat keempat ada 4 penggalan. Penggalan pertama Fa. Penggalan kedua Wailun. Penggalan ketiga Li. Penggalan keempat Al-Musallina. Penggalan kelima ada 5 penggalan. Penggalan pertama Alladzina. Penggalan kedua Hum. Penggalan ketiga An. Penggalan keempat Salatihim. Penggalan kelima Sahuna. Penggalan ayat ke-6 terdiri atas 3 penggalan, yaitu penggalan pertama Alladzina. Penggalan kedua Hum. Penggalan ketiga Yura'una. Penggalan terakhir yaitu ayat terakhir yaitu ayat ke-7 terdiri atas 3 penggalan, yaitu pertama Wa. Penggalan kedua Yamna'una. Penggalan ketiga Al-Ma'una. Selanjutnya saya persilakan kepada Ibu Yulfawida untuk mengurai ayat 1 dan 2. Persilakan. Terima kasih Bu Yeyet. Urai ayat pertama. 1. Penggal A merupakan huruf bermakna, artinya apakah. Penggalan kedua Ra'aita merupakan KKL, ciri adata di akhir kata, pelakunya Anta, akar katanya Ra'aya. Ra'aya merupakan akar kata dengan 2 huruf sia yang kemunculannya dalam Al-Quran kurang lebih 90%. Ini merupakan hasil penelitian Ustadz Rizal Al-Hasani, ada di dalam modul halaman 33. Polanya wa'ala dalam kamus Mahmud Yunus halaman 136, artinya engkau telah melihat. Penggalan ketiga Alladzi
merupakan kata penghubung tunggal. Artinya orang yang. Penggalan keempat, yukadzibu. Bentuknya KKSAD, cirinya diawali oleh huruf ya dan berakhiran domah. Pelakunya huwa, akar katanya kal, kazaba, polanya fa'ala, artinya di dalam kamus Mahmud Yunus halaman 370 dia sedang mendustakan. Penggalan kelima i merupakan huruf jar, artinya dengan. Penggalan keenam adin, bentuknya KBKK objek tunggal. Ciri kata bendanya didahului oleh huruf jar dan juga diawali oleh alif lam. Ciri objek tunggalnya berakhiran tanwin di ayat tertulis kasrah karena diawali alif lam atau harkat tanwin hilang satu. Akar katanya dayana menjadi dana sesuai dengan kaidah satu huruf sia poin 2. Dalam akar kata huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fi'lun. Dalam kamus Mahmud Yunus halaman 133 artinya agama. Arti dari ayat pertama surat Al-Ma'un, apakah engkau telah melihat orang yang saya ulangi. Apakah engkau telah melihat orang yang dia sedang mendustakan terhadap agama? Saya lanjutkan, yaitu ayat kedua. Ayat kedua, penggalan pertama, wa merupakan huruf bermakna, artinya maka. Penggalan kedua, yaitu zalika, merupakan kata tunjuk jauh, artinya itulah. Penggalan ketiga, alladzina, alladzi, merupakan kata penghubung tunggal, artinya orang yang. Penggalan keempat, yadu'u, bentuknya KKSAD, cirinya berawalan ya dan berakhiran domah. Pelakunya huwa, akar katanya da'a, polanya fa'ala. Dalam kamus Munawir halaman 405 artinya dia sedang mengusir. Penggalan kelima, al-yatima, bentuknya KBPA objek tunggal. Ciri kata bendanya yaitu berawalan alif lam. Ciri pelaku aktifnya huruf kedua akar kata berharokat kasrah. Ciri objek tunggal berakhiran fathah tain karena diawali alif lam, harkat tanwin hilang satu. Yang aslinya itu adalah yatiman. Akar katanya yatama, polanya fa'ala, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bindanya fa'ilun. Dalam kamus Munawir halaman
1587, artinya anak yatim. Arti dari ayat kedua ini, maka itulah orang yang ia sedang mengusir anak yatim. Selanjutnya dipersilakan Ibu Rehnawati untuk menguraikan ayat 3 dan 4. Baik, terima kasih Bu Yulfawida. Uraian ayat ketiga, penggalan pertama, wa, huruf bermakna, artinya dan. Penggalan kedua, la, huruf bermakna, artinya tidak. Penggalan ketiga, yahuddu, bentuknya KKSAD, cirinya ia di depan dan domah di akhir kata, sekaligus menunjukkan pelakunya adalah huwa. Akar katanya haddo, polanya fa'ala, arti ada di Munawir halaman 274, dia akan menganjurkan. Penggalan keempat, ala, merupakan huruf jer, artinya atas. Dan penggalan kelima, to'amil miskini, merupakan KBM. Ciri KBM-nya, kata benda pertama tidak ada alif lam dan tanwin. Kata benda keduanya, huruf akhir berharokat kasroh. Terdiri dari dua kata, yaitu to'ami dan al-miskini. To'ami merupakan KBKK objek tunggal. Ciri kata bendanya didahului oleh huruf jer. Asalnya adalah to'amun. Karena pengaruh huruf jer menjadi to'amin. Dan karena bermajemuk, maka kasrotain menjadi kasroh. To'amin menjadi to'ami. Ciri objek tunggalnya adalah kasrotain. Akar katanya to'ima. Pola kata kerjanya fa'ala. Pola kata bendanya fa'alun. Arti ada di Mahmud Yunus halaman 236, makanan. Kata benda yang kedua, al-miskini, merupakan KBKK objek tunggal. Ciri kata bendanya diawali alif lam dan mi. Ciri objek tunggalnya adalah kasrotain. Tertulis kasroh karena di depannya ada alif lam. Akar katanya sakuna. Pola kata kerjanya fa'ala. Pola kata bendanya mif'ilun. Artinya ada di Mahmud Yunus halaman 175, orang miskin. Jadi arti KBM to'amil miskin adalah makanan orang miskin. Arti ayat 3, dan dia tidak menganjurkan untuk makanan orang miskin. Selanjutnya ayat keempat, penggalan pertama, fa, huruf bermakna artinya maka. Penggalan kedua, wailun, merupakan kata benda murni. Pola kata bendanya fa'lun. Dikatakan kata benda murni karena tidak mempunyai akar kata. Arti ada di Mahmud Yunus halaman 508, celaka. Penggalan ketiga, li, merupakan huruf jer yang artinya bagi. Penggalan keempat, al-musolina, merupakan KBPA objek jamak. Ciri kata bendanya didahului oleh huruf jer dan diawali oleh alif lam dan mu.
Ciri pelaku aktifnya, huruf kedua akar kata kasroh, dalam hal ini li. Ciri objek jamaknya ya sukunna. Akar katanya solawa berubah menjadi sola. Analog sia 1, poin kedua. Pola kata kerjanya fa'ala, kata benda tunggalnya musolin, aslinya musoliyun. Pola kata benda tunggalnya mufa'ilun. Pola kata benda jamaknya mufa'ilina. Arti ada di Munawir halaman 792, orang-orang yang sholat. Arti ayat 4, maka celaka bagi orang-orang yang sholat. Selanjutnya dipersilahkan kepada Pak Master Yasmin untuk mengurai ayat 5, 6, dan 7. Baik. Uraian ayat 5. Penggalan pertama, allazina. Kata penghubung jamak artinya orang-orang yang. Penggalan kedua, hum. Kata ganti artinya mereka. Penggalan ketiga, an. Huruf bermakna artinya dari. Penggalan keempat, solatihim. Bentuknya kata benda majemuk. Cirinya, kata benda pertama tidak ada alif lam dan tidak ada tanwin. Kata kerja kedua merupakan kata ganti. Kata pertama, solati, bentuknya adalah KBKK tunggal. Dengan ciri di depannya ada huruf jer dan di belakangnya ada tanwin karena aslinya adalah solatun. Berubah menjadi solati karena ada bermajemuk dengan him. Akar katanya solawa menjadi sola. Pola kata kerjanya fa'ala. Pola kata bendanya fa'alun. Dalam kamus Munawir halaman 792 artinya sholat. Kata kedua adalah him. Artinya kata ganti artinya mereka. Jadi sholatihim artinya sholat mereka. Penggalan kelima, sahuna. Bentuknya kata benda pelaku aktif subjek jamak. Aslinya sahiwuna. Berubah menjadi sahuna karena ada waw huruf sia yang menghilang dan kita lihat cirinya ada sesuai dengan pola fa'iluna. Ciri pelaku aktifnya ada alif pada huruf pertama akar kata. Ciri subjek jamaknya ada waw sukunna di akhir kata. Akar katanya sahawa berubah menjadi saha sesuai dengan kaidah satu huruf sia. Poin 2, analog. Pola kata kerjanya fa'ala. Kata benda tunggalnya sahin. Pola kata benda tunggalnya fa'ilun. Pola kata benda jamaknya fa'iluna. Dalam kamus Mahmud Yunus halaman 183 artinya orang-orang yang lalai. Arti ayat 5, mereka orang-orang yang lalai dari sholat mereka.
Penggalan ayat 6, uraian ayat 6, penggalan pertama, allazina, kata penghubung jamak artinya orang-orang yang. Penggalan kedua, hum, kata ganti artinya mereka. Penggalan ketiga, yurouna, bentuknya KKSAD, berawalan yu dan berakhiran waw sukunna. Pelakunya hum, akar kata ro'aya atau ro'a. Ro'a adalah akar kata dengan 2 huruf sia yang kemunculannya dalam Al-Quran kurang lebih 90% hasil penelitian Ustadz Rizal Al-Hasani terdapat dalam modul halaman 33. Polanya fa'ala artinya dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 136, mereka akan ria. Arti ayat 6, mereka orang-orang yang ria. Ayat 7. Penggalan pertama, wa, huruf bermakna artinya dan. Penggalan kedua, yamna'una, bentuknya KKSAD, cirinya ada ya di depan dan waw sukunna di belakang. Pelakunya hum, akar kata mana'a, pola fa'ala, dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 430, artinya mereka akan mencegah. Al-ma'una adalah KBKK objek tunggal. Cirinya ada alif lam. Aslinya ma'unan. Karena ada alif lam tanwinnya menjadi hilang. Ciri kata bendanya alif lam, ciri objek tunggalnya ada fathah tain di akhir kata. Akar kata ma'ana, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'ulun. Dalam Kamus Munawir halaman 1348, artinya semua yang bermanfaat. Jadi arti ayat 7, dan mereka akan mencegah dari semua yang bermanfaat. Kita lanjutkan kepada pembacaan arti secara keseluruhan oleh Ibu Cakrahumini. Silahkan Ibu Cakrahumini. Dibuka mic-nya Ibu. Ibu. Ya. Terima kasih. Saya akan bacakan arti keseluruhan Quran surat Al-Ma'un ayat 1 sampai dengan 7. Ayat 1, apakah engkau telah melihat orang yang dia mendustakan terhadap agama? Ayat 2, maka itulah orang yang dia sedang mengusir anak yatim. Ayat ketiga, dan dia tidak menganjurkan untuk makanan orang miskin. Ayat keempat, maka celaka bagi orang-orang yang sholat. Ayat kelima, mereka orang-orang yang lalai dari sholat mereka. Ayat keenam, mereka orang-orang yang ria. Ketujuh, dan mereka mencegah dari semua yang bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian Bu ya. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Alhamdulillahirrahmanirrahim ya. Ini kompak kayaknya ini ya. Kompak dari uraiannya, kompak pakaiannya ya. Mumtaz semuanya. Keroyokan ya. Ini mereka ulang tahun ya. Sekali lagi saya kemarin mestinya kan di WA ya. Tapi karena sesuatu dan lain hal indoor ya. Mudah-mudahan bermanfaat semuanya nih. Balona gimana? Coba di Balona semangat ya. Semangat. Alhamdulillah. Oke ya. Baik Bapak Ibu ya. Tadi ayat surat Al-Ma'un 1-7 yang sudah diuraikan oleh timnya Pak Master. Satu dulu sudah. Oke, mau. Oke, sebentar. Oke. Baik Bapak Ibu semuanya, tadi surat Al-Ma'un yang sudah diuraikan dengan Mumtaz oleh timnya kelas Desember 23. 22 Bu ya. 22 Bu ya. 22. Ya, 22 ya, salah. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Apakah engkau telah melihat? Apakah engkau melihat? Allazi, orang yang yukadzibu biddin. Mereka dia berdusta dalam agama. Dia kayaknya orang beragama tapi dia dianggap berdusta. Nah, siapa mereka ini orang-orang yang berdusta dalam agama itu? Nah, diuraikan yang pertama, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Maka itulah orang-orang yang menghardi anak yatim atau mengusir anak. Tidak mau tahu dia dengan anak yatim. Dia ada tetangganya yatim piatu, dia nggak peduli. Nah, itu orang-orang yang peduli dengan yatim piatu, hati ya. Nah, tetangga gitu. Jadi kita orang sering beribadah, tapi ada anak yatim sebelah kita, tanpa kita berikan perhatian. Padahal kita mampu ya, kita dianggap orang. Yang kedua, wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak menganjurkan, tidak mengajak untuk makan orang-orang miskin. Ya, orang miskin tetangga kita juga biarin aja. Jadi ada dua ya di sini. Pertama yang tidak mau tahu tim, dan kedua sama orang-orang miskin. Kita punya program ya, pedulian kita terhadap miskin. Kemudian topik ketiga, wawailul lil musallin, celaka bukan orang yang salat celaka, tapi ada kriterianya juga. Siapa mereka? Allazina hum an salatihim sahun. Orang-orang yang mereka dalam salatnya lalai. Lalai itu mungkin pesan lalainya gimana nih? Waktunya lalai kah? Pada saat salat juga lalai. Itu ya. Kemudian yang kedua, allazina hum yura, orang-orang yang beramal dengan riya. Dia selalu beramal ingin dilihat orang, tidak ingin beramal ingin dilihat orang. Bersedekah ingin dipublikasikan dan sebagainya. Kemudian wayam na'unal ma, dan dia mencegah atau tidak mau terhadap barang-barang atau tidak mencegah dari pertolongan. Jadi dia tidak mau memberikan bantuan. Orang-orang yang perlu bantuan dia nggak. Dia mencegah dari semua yang bermanfaat. Artinya orang perlu kita membantu. Demikian Bapak Ibu semuanya yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Ini sekali kita perhatikan terutama 3 poin di atas ya. Bagaimana kita harus memperlakukan tetangga kita yang yatim nanti atau yang miskin. Baik Bapak Ibu semuanya, demikian dari kami. Dan kami kembalikan ke Ibu Sisbayeni sebagai moderator. Silakan Bu Sisbayeni. Ya Bu ya. Demikianlah uraian Al-Quran dan penjelasannya secara gramatikal surat Al-Ma'un ayat 1-7. Semoga kita semua dapat menyerap ilmunya dan bermanfaat sampai akhir hayat nanti. 1 tahun sudah berlalu, urai ayat setiap waktu. Wa katabahum katabu di Al-Hasani kita bersatu. Amin.